kali ini kita akan melakukan pengukuran pada kecepatan arus. Yang pertama kita tentukan titiknya, di sini titik A dan di sana titik B. Yaitu kita menggunakan botol dan yang diikat dengan tali rafia. Dan nanti alirannya ke sana akan dihitung dengan stopwatch. Yang pertama mari kita alirkan. Kecepatan arus dihitung yaitu dengan jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. Ini adalah cara pengukuran kualitas air, bagian mengukur kecerahan air, itu menggunakan alat safety gauge. Ini adalah tongkat safety dan ini adalah pairing safety. Selanjutnya prosesnya yang pertama, letakkan pairing safety dengan tegak di atas permukaan air, lalu tenggelamkan secara perlahan hingga feeding safety tidak lagi kelihatan. Lalu kita tanda, kita beri nama jarak hilang. Kemudian kita angkat perlahan hingga dia mulai kelihatan. Lalu kita tanda dan kita beri nama jarak tampak. Kemudian kita ukur menggunakan meter. Meter, 86 cm. Jarak tampaknya 65 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jarak tampak ditambah jarak hilang per 2. Selanjutnya pengukuran kedalaman air. Itu alat yang digunakan. Yang pertama tali yang telah diikat batu, yang kedua meteran. Caranya kita celupkan batu hingga menyentuh dasar permukaan air. Kemudian tandai, lalu kita angkat, lalu kita hitung menggunakan meteran. Jadi kedalamannya yaitu 165 cm. Selanjutnya pengukuran karbon dioksida bebas di dalam air. Yang pertama, masukkan air ke dalam air lemenyer dengan hati-hati sebanyak 50 ml. Kemudian tambahkan larutan fenolftalin. Lalu puncakkan sedikit. Kemudian tambah titrasi dengan menggunakan natrium karbonat hingga berwarna pink. Baiklah, selanjutnya pengukuran jumlah oksigen di dalam larutan air. Yang pertama, isi botol Winkler dengan air tanpa mengakibatkan gelembung. Kemudian, kita tambahkan larutan MnSO4. Lalu ditutup. Kemudian
Kemudian kita tambahkan larutan NaOH-KI hingga dia membentuk warna, lalu ditutup membentuk angka 8. Kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 hingga dia membentuk endapan. Kita tutup, goyangkan membentuk angka 8. Kemudian larutan kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan cara dimiringkan. Sebanyak 50 ml. Kita tambahkan larutan amilum hingga dia kembali membentuk warna. Lalu kita goyang-goyangkan. Kemudian kita masukkan larutan natrium sulfat hingga dia kembali berubah ke bentuk warna asli. Kemudian kita bandingkan dengan sampel air yang barusan kita ambil. Selanjutnya pengambilan sampel fitoplankton, yaitu menggunakan alat. Yang pertama planktonet, yang kedua ada ember, yang ketiga ada aquades, yang keempat ada botol sampel, yang kelima ada cairan lugol. Pertama, kalibrasi dulu planktonetnya menggunakan aquades. Setelah itu kita saring air menggunakan planktonet sebanyak 5 liter dengan 5 kali pengulangan. Setelah itu hasil dari penyaringan kita masukkan ke dalam botol sampel. Dari mana air dia? Di mana dia? Lalu diberi larutan lugol sebanyak 3 hingga 4 tetes. Setelah diberi larutan lugol, kemudian sampel siap dibawa ke laboratorium untuk identifikasi. 9 sampel periviton. Lalu kita ukur. Enam, ya, 9. Selanjutnya untuk pengambilan sampel periviton pada substrat, itu kita melakukan penyikatan atau penggesekan pada substrat sambil disemprot menggunakan aquades. Adalah sampel yang didapatkan dari hasil pengerikan dari substrat tadi. Selanjutnya, yang telah didapati dari hasil pengerikan tadi, kita beri pengawet berupa cairan lugol sebanyak 2 hingga 3 tetes. 3 sampai 4. Kemudian hasil sampel dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Bentos adalah organisme perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan
yang hidup di permukaan dasar atau di dalam dasar perairan. Berikut adalah alat yang digunakan untuk pengambilan sampel bentos di lapangan. Yang pertama yaitu ada paralon dan plastik sampel yang telah ditulis. Pengambilan sampel kita lakukan dengan cara menancapkan paralon, lalu ditutup ujungnya. Setelah itu masukkan ke dalam plastik sampel. Plastik sampel kemudian akan kita lakukan penyaringan. Kita lakukan penyaringan menggunakan saringan bentos ukuran standar 30. Lakukan penyaringan, telah didapatkan hasil sampel bentos, kemudian dipindahkan ke cawan petri. Selanjutnya akan kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi. Nekton adalah hewan air yang termasuk dalam kelas Pisces, dikenal sebagai fish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Selanjutnya, untuk pengambilan sampel nekton digunakan alat penangkap berupa tangguh dan juga plastik sampel. Isi air. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam plastik Yang dibeli air. Selanjutnya, sampel kita bawa ke labor untuk identifikasi. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan mengambil sampel dalam materi biomasa, yaitu sampel serasa. Yang pertama, kita letakkan kotak di bawah pohon selama kurang lebih 14 hari. 3. Baiklah, ini adalah hasil sampel serasa yang telah dikumpulkan selama 14 hari. Jadi mari kita bawa ke laboratorium untuk disortir. Berikut adalah hasil serasa yang telah disortir. 3. Ada daun yang lebih besar, ada daun yang warna hijau, ada daun warna hijau yang bentuknya lebih kecil, ada daun-daun kering, dan ada ranting. Baiklah, selanjutnya serasa yang telah kita sortir tadi kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam lalu kita matikan ovennya, lalu kita keluarkan serasa yang telah kering. Kemudian kita timbang menggunakan timbangan. Untuk mengetahui struktur komunitas pada vegetasi riparian, perlu melakukan analisis vegetasi. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang pengukuran komunitas tumbuhan riparian. Dalam materi ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode transek dan yang kedua metode kuadran. Metode kuadran kita memerlukan alat petak kuadran, yaitu menggunakan tali rapia dengan ukuran petak kuadrannya 1 dikali 1 meter. Mengapa menggunakan ukuran 1 kali 1 meter? Karena tempat kita ini yaitu mendominasinya rerumputan. Ini adalah metode kuadran dalam tabel Ellisher. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode transek. Alat yang kita butuhkan yaitu ada meteran, ada gunting, dan ada tali rapia. Ini adalah jenis-jenis yang ditemukan dari hasil metode transek.
ada 52 cm. Ini adalah perkiraan tinggi sampel kita. Selanjutnya kita ukur menggunakan rumus. Ini ada rumus kerapatan mutlak, ada juga kerapatan relatif. Selanjutnya ada frekuensi mutlak dan ada frekuensi relatif. Dan selanjutnya ada dominasi mutlak, dominasi relatif.